Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tasya Nurrahma Lela S dengan NIM 2111786, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian, pengukuran, dan evaluasi pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian. Penilaian atau yang biasa disebut assessment memiliki makna yang berbeda dari evaluasi. The Task Group Assessment and Testing mendeskripsikan assessment sebagai suatu cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok. Assessment adalah konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian formal, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan materi pokok pada suatu bidang studi tertentu. Yang kedua ada penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu caturwulan semester atau akhir tahun. Yang ketiga ada penilaian penempatan, yaitu penilaian tentang pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat, yang terakhir, penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran. Ada 3 manfaat penilaian. Yang pertama, manfaat penilaian bagi guru. Yang kedua, manfaat penilaian bagi peserta didik. Yang ketiga, manfaat penilaian bagi sekolah atau lembaga. Aku akan menyebutkan manfaat penilaian yang pertama dulu. Manfaat penilaian bagi guru. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakan sudah sesuai atau tidak. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau wali murid. Yang kedua, manfaat penilaian bagi peserta didik. Hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat lagi. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakan sudah tepat atau belum. Yang terakhir, yang ketiga, manfaat penilaian bagi lembaga atau sekolah. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Selanjutnya, hasil penilaian merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Hasil penilaian merupakan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Pengertian pengukuran. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai proses di mana informasi tentang atribut atau karakteristik sesuatu ditentukan dan dibedakan. Esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Jenis-jenis pengukuran. Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu, seperti pengukuran yang dilakukan oleh seorang penjahit mengenai panjang lengan, kaki, lebar bahu, ukuran pinggang, dan lain-lain. Yang kedua, pengukuran yang dilakukan untuk menguji suatu, seperti pengukuran untuk menguji daya tahan mesin sepeda motor, pengukuran untuk menguji daya tahan lampu pijar, dan lain-lain. Yang ketiga, pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan menguji sesuatu, seperti pengukuran kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapot yang dilakukan
dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Pengukuran jenis ketiga ini yang dikenal dalam dunia pendidikan. Lalu ada manfaat pengukuran. Yang pertama, membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang kita teliti. Yang kedua, dalam industri dapat digunakan sebagai alat komunikasi dari mulai riset, operator, pengujian sampai dengan jaminan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar melakukan prediksi terhadap sesuatu yang akan terjadi sebagai pengendalian serta jaminan mutu. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dan tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena, dan juga suatu proses kegiatan, pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan setiap penyusunan program selanjutnya. Jadi, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi. Ditinjau dari cakupannya, evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang bersifat mikro. Evaluasi makro cenderung menggunakan sampel dalam menelaah suatu program dan dampaknya. Sasaran evaluasi yang bersifat makro adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki program pendidikan. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada pada peserta didik. Jadi, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah guru untuk tingkat sekolah dan dosen untuk tingkat perguruan tinggi. Di antara macam-macam evaluasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pretest dan posttest. Yang kedua, evaluasi persyaratan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Yang keempat, evaluasi formatif. Yang kelima, evaluasi sumatif. Yang keenam, ujian akhir nasional atau yang biasa disebut UN. Yang ketujuh, evaluasi penempatan. Selanjutnya, ada manfaat evaluasi. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi. Misalnya, manfaat evaluasi pembelajaran pada siswa yang digunakan untuk mengukur tingkatan pemahaman dan nilai pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan. Yang keempat, untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu kegiatan atau objek kajian tertentu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu kualitas. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.